Halo Bedekers. Kondisi keamanan di Papua masih dianggap belum kondusif. Sejak dulu ancaman terus dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka atau yang sekarang dikenal dengan nama kelompok kriminal bersenjata. Kelompok yang sudah ada sejak tahun 90-an ini pun telah beberapa kali berganti pemimpin. KKB lama dipimpin oleh seorang panglima tinggi yang bernama Goliat Tabuni. Kemudian pemimpin yang baru adalah Egyanus Kogoya. Lantas seperti apa perbandingan dua pemimpin KKB beda masa ini? Mari kita bongkar. Sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka. Kelompok ini didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI. Goliat Tabuni sendiri sudah memulai aksinya dalam melawan pemerintah sejak tahun 2004. Tahun di mana Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden RI. Jadi bisa dibilang Goliat merupakan anggota KKB di masa pemerintahan SBY. Saat itu Goliat masih anggota biasa. Ia bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh Kelly Kwalik, seorang pemimpin kelompok separatis senior dan salah satu komandan dari sayap militer KKB. Bisa dibilang Goliat Tabuni mendapat banyak ilmu pertempuran dari Kelly. Goliat juga merupakan salah satu anggota terbaik yang dimiliki oleh Kelly Kwalik saat itu. Sayangnya perjalanan Goliat Tabuni bersama Kelly harus terhenti pada tahun 2009. Dilansir dari laman bbc.com, tepat pada tanggal 16 Desember, Kelly Kwalik gugur dalam operasi serangan polisi di tempat persembunyiannya yang terletak di Gorong-Gorong, Timika, Papua Barat. Setelah itu, posisi Panglima Tinggi dan Komandan dari sayap militernya Tentara Pembebasan Nasional beralih ke tangan Jenderal Jack Milian Kemo. 2 tahun kemudian, konferensi tingkat tinggi TPN OPM berlangsung di markas Parwomi yang berlokasi di kawasan Kota Biak. Dalam konferensi yang digelar pada tanggal 1-5 Mei 2012 tersebut, Goliat Tabuni dipilih sebagai Panglima tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan TPNPB. Goliat Tabuni bersama struktur barunya ini kemudian mendirikan markas di Tinggi Nambut Puncak Jaya, Papua. Sayangnya kepemimpinan Goliat hanya bertahan selama 3 tahun. Pada tahun 2015, secara mengejutkan, Goliat dan 23 pengikutnya menyerahkan diri ke pihak TNI. Melansir laman fifa.co.id, dalam penyerahan diri tersebut, Jenderal Goliat mengajukan beberapa permintaan kepada pihak TNI. Di antaranya itu sebuah rumah adat Honai dan markas Koramil. Merespon permintaan itu, Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan akan berusaha untuk memenuhi permintaan rumah adat. Namun untuk markas Koramil masih perlu dipertimbangkan lebih dahulu. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat saat itu Jenderal Gatot Nurmantio. Setelah era Goliat Tabuni berakhir, tongkat kepemimpinan KKB dilanjutkan oleh sosok Egyanus Kogoya. Darah pemberontak yang mengalir dalam diri Egyanus berasal dari sosok ayahnya, Silas Kogoya, salah satu tokoh OPM yang kini telah berpulang. Dirangkum dari berbagai sumber, Egyanus merupakan pemimpin KKB yang beroperasi di kawasan Kabupaten Duga. Di usianya yang baru 24 tahun, Egyanus telah didaulat sebagai Panglima Komando Daerah Perang Tigan Duga, yang merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Berdasarkan informasi yang beredar di internet, Egyanus merupakan putra asli Papua kelahiran 1999. KKB yang dikomandai oleh Egyanus Kogoya ini merupakan salah satu dari tokoh kelompok bersenjata yang masih aktif di Papua. Egyanus juga disebutkan memiliki sekitar 50 anggota yang rata-rata usianya yang juga masih relatif muda. Dalam melancarkan aksinya, Egyanus dan anggotanya dikabarkan memiliki persediaan senjata hasil sitaan dari pihak TNI. Terhitung sejak 2018 sampai 2023 ini, Egyanus Kogoya beserta anggotanya kerap melakukan tindakan kejahatan. Mereka biasa melakukan aksinya di Kabupaten Duga. Di antaranya itu menembaki pesawat Twin Otter PK HVU milik Timonim Air pada 22 Juni 2018 lalu. Selain kelompok Kogoya juga pernah melakukan penyanderaan terhadap guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma. Kelompok ini juga termasuk aktor di balik hilangnya nyawa para pekerja PT Istaka Karya yang pernah terjadi di Bukit Puncak Kabo pada Desember 2018. Kemudian pada pertengahan 2022, Egyanus Kogoya dilaporkan terlibat aksi perampasan senjata dari anggota Brimob di Papua. Selain itu, Egyanus Kogoya juga disebut terlibat dalam penyelundupan sebanyak 615 butir amunisi berikut
sepucuk senjata api jenis FN. Namun untungnya aksi tersebut bisa diungkap oleh polisi saat melakukan razia di Kabupaten Yalimo. 1 bulan kemudian, kelompok Kogoya melakukan penyerangan berdarah di Kabupaten Duga pada Juli 2022. Kelompok tersebut menyerang 11 warga sipil dan 10 diantaranya meregang nyawa. Hingga terbaru pada Februari 2023, Egyanus Kogoya kembali mendapat sorotan setelah dirinya beserta kelompok yang ia pimpin diduga membakar pesawat milik Susi Air dan menyandra pilot berpaspor Selandia Baru yang bernama Kapten Philips Mark Martins. Deretan aksi kekerasan yang dilakukan Egyanus dan kelompoknya juga beberapa kali dilakukan oleh Goliath Tabuni. Misalnya pada tahun 2019 silam, Goliath dan kelompoknya menyandra dan menghabisi nyawa seorang aparat yang bernama Bribtu Hedar. Kemudian yang terbaru pada Agustus 2022 lalu, Goliath Tabuni memerintahkan seluruh anggotanya untuk menembak semua petugas yang memasang jaringan telekomunikasi di Papua dan membakar semua fasilitas telekomunikasi yang ada. Lingkaran kekerasan yang berlangsung antara generasi di tanah Papua ini membuat Indonesia menggalakkan operasi keamanan. Namun pendekatan keamanan ini justru menimbulkan korban dari pihak KKB, TNI Polri, hingga masyarakat sipil Papua. Laporan tindak kekerasan di Papua oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Januari 2010 hingga Agustus 2022, mencatat sedikitnya ada 2.165 korban akibat kekerasan di Papua. Sebanyak 497 orang diantaranya meregang nyawa. Tren tindak kekerasan di Papua juga meningkat sejak 2010 hingga 2021. Peningkatan drastis terjadi 6 tahun terakhir. Pada tahun 2016 hanya ada 11 kasus. Namun pada 2021 naik menjadi 83 kasus, atau meningkat lebih dari 7 kali lipat. Adapun motif kekerasan paling banyak ialah menyangkut separatisme, yakni 275 dari total 376 kekerasan yang terjadi sepanjang 12 tahun terakhir di Papua. Sebagian besar kasus kekerasan dengan motif separatisme terjadi di wilayah pegunungan di tengah. Misalnya di Kabupaten Intan Jaya dengan 56 kasus, Kabupaten Puncak sebanyak 49 kasus, Kabupaten Mimika terdapat 42 kasus, Kabupaten Duga total 35 kasus, serta Kabupaten Puncak Jaya dengan 32 kasus. Dirangkum dari berbagai sumber, Kapolda Papua, Irjen Matius Pahiri, menjelaskan bahwa kasus kejahatan KKB dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan, yakni dari 106 serangan menjadi 90 serangan. Meski demikian, jumlah korban nyawa di 2021 lebih kecil daripada 2022, yakni 34 berbanding 53 jiwa, di mana mayoritas korban adalah warga sipil. Dari data aksi serangan KKB ini, pertanyaan besarnya adalah, akankah kekerasan dapat terhapus di tanah Papua?